salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di acara kami yaitu Belva Talk. Kali ini kita akan membahas tentang sedikit untuk proses Allah memanggil pada hambanya. Mungkin di antara kita itu sudah mengetahui bahwa orang bisa dilahirkan atau hidup di dunia itu karena satu, jelas Allah memberikan izin, kemudian Allah juga memberikan qadar. Qadar ini ditulis yaitu 50.000 tahun sebelum langit bumi diciptakan, dan termasuk proses hidup kita di dunia itu diantaranya yaitu lantaran karena doa-doa dari kita. Artinya sedikit banyak kehidupan yang kita alami saat ini itu karena mungkin ada doa-doa kita yang dikabulkan oleh Allah. Dan doa sendiri itu proses Allah mengabulkan pada doa itu ada 3 tahap. Yaitu yang pertama, Allah mengabulkan doa itu secara langsung. Kemudian yang kedua, Allah mengganti doa tersebut dengan yang lebih baik. Dan yang ketiga, Allah itu mengganti doa itu atau menunda doa itu dan diganti ketika di hari akhir. Artinya dari 3 tahapan Allah mengabulkan pada doa ini tidak tertulis bahwa Allah tidak akan mengabulkan pada doa. Artinya semua doa itu pasti akan Allah kabulkan. Nah, yang menjadi permasalahan mungkin diantara dari kita itu ada dari doa-doa kita itu yang masih sampai saat ini kita belum bisa merasakan pada doa-doa tersebut. Nah, hal-hal yang kayak gini ini bisa jadi karena banyaknya maksiat yang kita kerjakan ini termasuk salah satu hal yang menghambat proses dikabulkannya doa. Oleh karena itu mungkin dari kita semua, teman-teman yang ada di sini maupun di sosial media pun juga harus paham dalam hal ini, bahwa proses Allah tidak mengabulkan doa itu bukan karena Allah tidak mengabulkan, tapi bisa jadi karena dari kita sendiri itu banyaknya pelanggaran maksiat yang kita kerjakan. Nah, ini bahaya, makanya kita kurangi maksiatnya. Kalau bisa dihindari sama sekali, lebih bagus. Dan bisa jadi juga proses kehidupan kita saat ini, entah itu baik maupun jelek, sesuatu yang kita alami di dunia ini saat ini karena doa baik dari kita maupun doa dari orang-orang di luar sana, apapun itu doanya. Dan hal sesuatu yang kita kerjakan saat ini itu karena doa-doa kita semuanya. Karena doa itu memiliki peran yang penting dalam kehidupan kita, maka mungkin terkait dengan Allah memanggil pada hambanya untuk datang ke Baitullah, kenapa kita tidak mencoba untuk berdoa kepada Allah, minta agar kita ini bisa menjadi tamunya Allah. Karena salah satu tamu yang agung itu mungkin para pejabat, mungkin para tokoh, mungkin para orang-orang yang berpangkat. Tapi ada tamu yang lebih agung lagi, yaitu tamu yang tuan rumahnya ini Allah sendiri, yaitu orang-orang yang dia bisa berangkat ke Mekah maupun Madinah untuk melaksanakan ibadah umroh maupun haji. Lah, mereka ini semuanya ini menjadi tamu dari Allah. Artinya orang yang menjadi tamu dari Allah itu Allah akan menyambut itu dengan baik. Allah akan menyambut itu dengan baik. Maka di sini kita mari bersama-sama untuk berdoa. Untuk berdoa minta supaya Allah itu mengabulkan pada panggilan kita sebagai tamu Allah untuk melaksanakan entah itu umrah maupun haji. Karena hal itu juga yang mesti kita pahami, bahwa mungkin di sini dari kita ada yang pesimis. Soalnya saya kan nggak punya apa-apa, gimana mungkin saya bisa datang ke Mekah Madinah untuk melaksanakan ibadah umrah maupun haji. Nah, karena ada kewajiban untuk ibadah haji dan kita sudah tahu bahwa doa itu pasti dikabulkan, maka setelah kita berdoa minta untuk datang ke Mekah Madinah itu, kita semua pasrahkan kepada Allah.
Kita berupaya, kita berdoa, kita berupaya, dan kita tawakal, kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Perihal kita berangkat atau tidak, biar Allah yang menentukan. Karena banyak teman-teman semua bahwa orang bisa berangkat ke Saudi itu belum tentu orang yang punya pangkat. Orang bisa datang ke Saudi itu juga belum tentu orang-orang yang memiliki kekayaan, orang-orang yang memiliki martabat, belum tentu. Artinya berangkat ke Saudi untuk beribadah ini ya. Nah, jadi orang bisa melakukan ibadah umroh maupun haji itu belum tentu orang-orang yang demikian itu. Meskipun mungkin orang-orang yang demikian itu yang saya sebutkan tadi itu memiliki kemungkinan besar untuk bisa melakukan hal tersebut, umroh maupun haji itu, karena mereka memang memiliki kondisi yang memumpuni untuk mengerjakan hal itu. Tapi juga berarti tidak mungkin juga bagi orang yang tidak demikian, artinya orang-orang yang biasa saja mungkin kan, itu tidak bisa melaksanakan ibadah umroh maupun haji, itu tidak demikian. Bahkan banyak cerita juga orang yang biasa-biasa saja, bahkan tidak memiliki apapun, itu bisa melakukan ibadah umroh maupun ibadah haji. Saya teringat cerita dari teman-teman rombongan waktu perjalanan ibadah umroh, bahwa banyak cerita kalau orang-orang mereka itu sudah melakukan perjalanan ke Saudi, sampai di Saudi ternyata di bandara paspor mereka tidak diterima, akhirnya disuruh kembali. Seperti itu juga banyak. Kemudian saya alami sendiri kebetulan waktu haji 2023 kemarin, bahwa ketika tanggal 10 Dzulhijjah, yang orang-orang itu berupaya untuk masuk Arafah, karena hari itu hari Yaum Arafah, semua berbondong-bondong menuju Arafah. Orang berangkat dari negara manapun, ketika sampai di Mekah pada tanggal itu, mereka kan berupaya untuk masuk Arafah. Tapi masih banyak juga dari antara orang-orang Islam yang sudah memakai pakaian ihram, mereka sudah meniatkan dirinya untuk masuk ke Arafah di tanggal itu. Mereka yang berupaya berjalan, menaiki kendaraan untuk masuk di Arafah. Itu sampai lepas sholat maghrib itu mereka belum bisa masuk ke Arafah. Artinya di sini bisa kita simpulkan bahwa belum tentu orang yang sudah sampai di Mekah maupun Madinah mereka bisa mengerjakan ibadah umroh maupun haji. Artinya jangan berkecil hati bagi kita semua atau teman-teman yang mungkin merasa bahwa tidak mampu untuk berangkat haji karena materi. Jangan berkecil hati, dan jangan punya anggapan bahwa kita berangkat umroh maupun haji itu karena hanya soal materi saja. Jangan. Semuanya memang mungkin materi itu memiliki peran penting dalam perjalanan, setiap perjalanan. Tapi sekali lagi, doa, usaha, kemudian tawakalkan semuanya kepada Allah agar kita mendapatkan hasil yang manfaat, hasil yang barokah. Selepas itu dikabulkan ataupun tidak oleh Allah, pasti hasil yang sudah diputuskan oleh Allah kita yakini bahwa itu manfaat untuk kita. Demikian untuk acara Belva Talk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.